Mengirim pesan meminta uang kepada ayah tetapi salah kirim ke bos. Sudah, telanjur menerima uang, malah ditambah pesan dengan kata sayang. Sang bos pun langsung membalas bahwa ia sedang rapat. Layar proyektor menyala. Jangan mengirim pesan sembarangan yang membuatku mematung. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang begitu ironis, hingga rasanya hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi jauh-jauh? Namun, pernahkah momen terburuk itu justru membuka jalan yang cerah bagi kehidupan Anda? Kehidupan kita terkadang seperti permainan catur, yang penuh dengan variabel tak terduga, di mana takdir yang tak disengaja dari Sang Pencipta justru membawa keajaiban yang tak tertebak. Batas antara masalah besar dan takdir yang indah terkadang hanya sejauh satu ketukan tombol kirim di layar ponsel. Ada barisan kata yang dikirim dalam kepanikan luar biasa, membawa beban beratnya biaya hidup, namun tanpa sengaja menjadi kunci utama yang membuka pintu kebahagiaan sejati. Hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang benar-benar istimewa. Sebuah kisah yang akan membuat kita percaya bahwa di ujung kebuntuan, Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar, hanya menunggu kita dengan berani melangkah untuk meraihnya. Mari kita simak bersama perjalanan bus Transjakarta Koridor 1 rute Blok M ke kota pada jam berangkat. Kerja di pagi hari selalu menjadi mimpi buruk bagi para pekerja kantoran. Saya berdesak-desakan di tengah kerumunan orang, berdiri dengan pengap tangan, berpegangan erat pada tiang besi di dalam bus untuk berusaha menjaga keseimbangan setiap kali ada pengereman mendadak. Keringat bercucuran di dahi, membasahi kemeja di punggung hingga membuat saya merasa sangat gerah. Tepat saat bus berhenti di sebuah halte, ponsel di dalam tas saya bergetar hebat. Dengan susah payah saya merogoh tas dan mengeluarkan ponsel untuk melihatnya. Layar menyala menampilkan pesan dari Ibu Kusuma, pemilik kos. Beliau memberitahukan bahwa hari ini adalah batas akhir pembayaran uang kos bulan ini. Jika tidak segera dibayar, besok saya harus membereskan barang dan pindah karena kamar itu akan disewakan kepada orang lain. Perasaan cemas langsung menyerang otak saya. Bulan ini, perusahaan belum mencairkan gaji. Di rekening bank saya saat ini, hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Tidak mungkin cukup untuk menutupi uang sewa kamar yang mahal di kerasnya kota Jakarta ini. Saya menggigit bibir, berpikir cepat di dalam kepala. Hanya ada satu cara tersisa, yaitu meminta bantuan keluarga. Dengan tangan gemetar saya membuka aplikasi M-Banking, lalu membuat kode QUIZ untuk menerima dana dengan cepat. Setelah itu, saya beralih ke aplikasi WhatsApp, memejamkan mata, dan dengan tergesa-gesa mengetik beberapa baris pesan untuk dikirim kepada ayah. Saya mengetik begitu cepat hingga jari-jari saya rasanya kaku karena takut guncangan. Bus akan membuat ponsel saya terjatuh. Isi pesan yang dikirim membawa permohonan yang sangat mendesak. Bapak, tolong darurat uang kos kurang 3 juta. Sayang, Bapak paling banyak, nanti pas gajian aku ganti. Selesai mengetik, saya melampirkan gambar kode QRIS dan menekan tombol kirim. Tepat saat itu bus kembali menikung tajam yang membuat saya terhuyung dan hampir jatuh. Saya pun buru-buru memasukkan ponsel ke dalam tas untuk berpegangan erat pada tiang dengan kedua tangan. Menghabiskan 30 menit tambahan berjuang di jalanan Sudirman yang macet parah, barulah saya bisa melangkahkan kaki ke lobi gedung perusahaan. Baru saja menempelkan kartu ID karyawan di gerbang keamanan, ponsel saya kembali bergetar menandakan ada pesan masuk. Saya menarik napas dalam-dalam, membuka layar, yakin bahwa ayah sudah membaca pesan dan membalasnya. Namun semuanya tidak seperti yang saya pikirkan. Layar justru menampilkan notifikasi perubahan saldo rekening bank. Rekening saya baru saja bertambah, tepat 3.000 rupiah. Saya menghela napas lega, diam-diam berterima kasih kepada ayah di dalam hati karena selalu sangat menyayangi putrinya. Saya membuka aplikasi WhatsApp, berniat membalas dengan ucapan terima kasih kepada ayah, tetapi baris pesan yang muncul paling atas bukanlah dari ayah saya. Nama pengirim yang tertera jelas adalah Pak Hendra. Jantung saya tiba-tiba berdetak kencang. Pak Hendra adalah CEO muda di perusahaan kami. Usianya baru 30 tahun, namun terkenal di seluruh dunia bisnis sebagai sosok yang sangat dingin, tegas, dan selalu bekerja sesuai aturan. Saya mengucek mata, melihat lebih teliti. Pesan yang dikirim Pak Hendra hanya terdiri dari beberapa kata singkat. Kalau kurang, bilang. Saya mengernyitkan dahi, kebingungan, mengapa bos mentransfer uang kepada saya dan mengirim pesan seperti ini. Sebuah firasat buruk muncul di hati saya. Dengan panik, saya mengklik ruang obrolan dengan Pak Hendra untuk melihat riwayat pesan. Terpampang di depan mata saya, gambar kode QRIS beserta pesan manis yang saya kirim tadi. Bapak, tolong, darurat uang kos kurang 3 juta. Sayang Bapak paling banyak, nanti pas gajian aku, ganti. Di bawah tulisan itu terdapat emoji hati merah berukuran besar. Ternyata saat di bus tadi, karena guncangan,
Saya salah menekan nama Pak Hendra, alih-alih nama ayah saya di kontak. Kepala saya menjadi kosong, kaki dan tangan, saya lemas. Saya buru-buru mengingat kembali waktu pengiriman pesan di bus tadi, jam saat itu tepat menunjukkan pukul 07.00 pagi. Itu adalah waktu di mana Pak Hendra sedang memimpin rapat evaluasi tingkat tinggi pagi hari dengan seluruh jajaran direksi. Saat jam istirahat, saya bersembunyi di toilet, tangan gemetar membuka kembali riwayat pesan itu. Saya berharap Pak Hendra hanya membacanya sekilas, tetapi sebuah pesan dingin telah dikirimkan oleh sang CEO tepat setelah insiden itu, sedang rapat, layar proyektor menyala. Jangan kirim pesan sembarangan, kejadian ini bagaikan sember air es yang disiramkan langsung ke wajah saya. Ponsel terlepas dari tangan dan jatuh berdebum ke lantai toilet. Segala sesuatu, di depan mata saya menjadi gelap. Karier saya di perusahaan ini sepertinya akan berakhir sampai di sini. Saya memungut ponsel itu, kedua tangan masih terus bergetar. Bayangan ruang rapat, direksi tergambar jelas di benak saya. Ruangan besar dengan layar proyektor, raksasa. Pak Hendra pasti sedang berdiri mempresentasikan laporan keuangan atau rencana bisnis yang penting. Dan kemudian, sebuah nada dering berbunyi. Ruang obrolan saya terpampang jelas di tengah layar besar. Semua direktur, cabang, manajer departemen, orang-orang seumuran paman saya, pasti terbelalak. Melihat tulisan sayang Bapak paling banyak, beserta emoji hati merah yang berkedip, saya menutupi wajah, rasanya ingin menggali lubang di sini, dan mengubur diri. Perasaan malu dan takut bercampur aduk membuat perut saya mulas. Naluri bertahan hidup muncul, saya menempelkan jari ke layar, menahan pesan yang membawa petaka itu untuk mencari tombol tarik pesan. Namun sebuah pemberitahuan dingin muncul, menyatakan bahwa batas waktu untuk menarik pesan telah terlewat. Pesan itu tersangkut di sana, menjadi bukti yang tak terhapuskan atas kecerobohan saya. Saya dengan panik membuka aplikasi M-Banking, melakukan transaksi secepat mungkin untuk mengembalikan uang Rp3.000 itu kepada Pak Hendra. Catatan, transfer saya tulis dengan sangat hati-hati, mohon maaf Pak, saya salah kirim pesan. Saya kembalikan uang Bapak. Setelah menekan tombol konfirmasi, saya langsung kembali ke ruang obrolan, mengetik pesan panjang untuk menjelaskan, "Selamat pagi Pak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pagi ini saya naik bus yang sangat penuh. Saya berniat mengirim pesan meminta uang kos kepada ayah saya, tetapi salah menekan kontak Bapak. Saya sama sekali tidak bermaksud mengganggu rapat Bapak. Uangnya sudah saya transfer kembali. Mohon kebesaran hati Bapak untuk memaafkan kecerobohan saya." Selesai mengirim pesan, saya duduk, lemas di atas kloset, dengan gugup menunggu penghakiman. Setiap detik yang berlalu terasa seperti satu abad. Tak lama kemudian, layar ponsel menampilkan notifikasi dari bank. Saya membukanya dengan jantung berdebar-debar. Rekening saya baru saja ditambahkan kembali tepat Rp3.000. Pak Hendra, secara inisiatif mentransfer balik uang itu kepada saya dengan catatan transaksi yang singkat dan bersifat perintah mutlak. Simpan untuk selesaikan urusan rumah, jangan banyak bantahan. Pada saat yang sama, pesan balasan dari Pak Hendra muncul di layar. Kata-katanya masih singkat, dingin, dan bernada mutlak. "Setelah jam kerja, temui saya." 6 kata singkat itu bagaikan vonis berat yang menekan kepala saya. Saya menyeret langkah keluar dari toilet, kembali ke meja kerja dengan wajah pucat pasi tanpa darah. Rekan kerja yang duduk di sebelah bertanya, dan saya hanya bisa menggelengkan kepala mengatakan bahwa saya sedang tidak enak badan. Sepanjang sore itu, saya tidak bisa fokus pada angka apapun di lembar data kerja. Pikiran saya hanya membayangkan adegan Pak Hendra memanggil saya ke ruangannya, melemparkan surat pemecatan ke wajah saya karena mengganggu atasan, dan merusak rapat penting. Tidak bisa duduk diam menunggu hasil yang buruk, saya membuka peramban web dan mulai mencari lowongan pekerjaan di portal pencari kerja. Saya mulai memperbarui profil resume saya. Saya menghitung di dalam kepala, jika saya dipecat besok, saya akan meminta pencairan sisa gaji hari-hari yang sudah saya kerjakan, membayar utang kos, lalu mencari pekerjaan paruh waktu untuk bertahan hidup. Membayangkan wajah kecewa orang tua di kampung, hidung saya terasa perih. Begitulah saya diliputi ketakutan, mata terus melirik ke arah jam, menghitung, mundur setiap menit hingga jam pulang kantor. Pukul 5 sore teng, saya duduk, membeku di kursi, kedua tangan saling menggenggam erat, basah oleh keringat, menunggu panggilan dari ruang CEO. Namun, tak ada panggilan masuk. Keesokan, paginya, saya memutuskan untuk datang ke kantor sangat pagi. Pukul 07.015 saya sudah berada di kantor. Saya berniat diam-diam meletakkan amplop berisi uang di atas meja sekretaris CEO, lalu menyelinap pergi secepat mungkin untuk menghindari perjumpaan dengannya.
Namun, rencana manusia tidak sebanding dengan takdir Tuhan. Baru saja melangkahkan kaki keluar dari lift, saya langsung berpapasan dengan Mbak Laras, sekretaris pribadi sang CEO. Dia menatap saya sambil tersenyum, profesional lalu memberitahu, Lintang, tumben datang pagi. Pak Hendra sedang menunggumu di ruangannya. Bapak bilang kalau kamu datang, langsung masuk ke ruangannya. Ucapan Mbak Laras membuat kakiku terasa seperti ditimbun timah, begitu berat hingga tak sanggup melangkah. Saya menelan ludah, memaksakan senyum canggung lalu mengangguk menyapa Mbak Laras. Jarak dari meja kerja saya ke ruangan CEO hanya sekitar 20 langkah. Namun, saya merasa seperti sedang berjalan memasuki ruangan yang akan menentukan nasib. Saya berdiri di depan pintu kayu jati yang tebal, saya menarik napas dan menghembuskannya berulang kali sebanyak 3 kali sebelum akhirnya mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Masuk. Suara berat dan dingin Pak Hendra terdengar dari dalam. Saya mendorong pintu dan melangkah masuk, membungkuk memberi salam. Pak Hendra sedang duduk di balik meja kerja yang besar, tatapan tajamnya terpaku pada layar komputer. Hari ini ia mengenakan kemeja putih bersih, dasi yang terikat rapi. Sosoknya memancarkan aura dominan yang membuat orang lain tak berani bernapas keras. Dia menunjuk ke arah kursi di seberangnya, duduk. Saya menarik kursi dan duduk. Dengan hati-hati, kedua tangan diletakkan di atas paha, menundukkan kepala tak berani menatap langsung ke arahnya. Saya menggigit bibir, berinisiatif berbicara, lebih dulu untuk mengakui kesalahan. Maaf Pak, mengenai kejadian kemarin saya benar-benar minta maaf. Ini uang 3 juta yang saya tarik tunai, mohon Bapak menerimanya kembali. Saya dengan hati-hati meletakkan amplop putih itu di atas meja, mendorongnya perlahan ke arahnya. Bertentangan dengan dugaan saya, Pak Hendra sama sekali tidak marah. Ia mengalihkan pandangan dari layar komputer, bersandar di kursi, kedua tangannya bertaut dan diletakkan di atas meja. Mata tajamnya menatap lurus ke arah saya. Ia berbicara dengan perlahan, menanyakan hal yang sama sekali tidak berhubungan. Uang kos bulan ini masih kurang berapa? Saya terkejut, menatapnya, lalu dengan canggung menjawab, kurang 3 juta Pak, tapi kemarin saya sudah meminjam dari teman. Bapak tolong terima kembali uang ini. Hendra melambaikan tangannya, menolak lembut amplop itu ke arah saya. Simpan saja dan gunakan, tidak perlu dikembalikan. Bulan lalu Departemen Pemasaran berhasil melampaui target penjualan. Kamu adalah karyawan dengan performa terbaik. Anggap saja uang ini sebagai bonus pencapaian bulan lalu. Saya berikan lebih awal untukmu. Saya membelalakan mata, terkejut. Uang bonus biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji. Belum pernah ada presiden di mana seorang CEO menggunakan uang pribadinya untuk memberikan bonus langsung kepada karyawan secara privat. Sebelum saya sempat bereaksi, Hendra menarik laci, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di hadapan saya. Jangan pikirkan soal uang lagi. Ini adalah rencana proyek untuk kampanye promosi produk baru kuartal depan. Saya menyerahkan proyek ini agar kamu yang bertanggung jawab penuh. Pelajari dengan saksama dan kerjakan dengan baik. Saya mengangkat dokumen itu dengan tangan yang masih gemetar. Ini adalah proyek krusial. Biasanya, hanya level manager atau kepala tim yang diberi hak untuk menanganinya. Bos memberikan tugas ini kepada karyawan tingkat bawah, seperti saya sama saja dengan memberikan lompatan karier yang luar biasa. Saya keluar dari ruangan CEO dengan perasaan linglung, pikiran saya masih bingung tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saya tidak hanya tidak dipecat, tapi malah diberi bonus uang dan dipromosikan. Meski Pak Hendra mengatakan itu adalah bonus, saya tetap tidak bisa tenang. Menerima uang dari seseorang yang tidak dekat dan berstatus sebagai atasan tertinggi membuat saya merasa memikul beban moral yang sangat besar. Siang itu, saat bos pergi makan siang, saya kembali membawa amplop berisi Rp3.000 itu, mengendap-endap masuk ke ruang kerjanya, berniat meletakkannya di atas meja lalu lari. Namun, baru saja saya meletakkan amplop itu, pintu ruangan tiba-tiba terbuka lebar. Pak Hendra masuk, memegang secangkir kopi hitam di tangannya. Melihat saya berdiri termangu di samping meja kerjanya, alisnya sedikit bertaut. Saya tersentak kaget, buru-buru terbata-bata menjelaskan, saya mau mengembalikan uang ini ke Bapak. Untuk pekerjaan, saya akan berusaha sebaik mungkin, tapi uang ini saya benar-benar tidak berani menerimanya, Pak. Pak Hendra melangkah ke meja, mengambil amplop itu, dan langsung memasukkannya ke dalam saku jaket saya. Suaranya terdengar sedikit kesal. Sudah kubilang, kalau aku memberi, ya berarti memberi. Kemarin pesanmu ditampilkan di layar besar, seluruh jajaran direksi melihatnya, kamu pasti merasa sangat malu.
Anggap saja, uang ini sebagai kompensasi kerugian mental untukmu, jangan bahas masalah ini lagi. Alasan yang ia berikan sangat dipaksakan, namun sikap tegasnya membuat saya tidak berani membantah sepatah kata pun. Akhirnya saya hanya bisa menundukkan kepala dan membawa kembali amplop itu keluar. Kejadian aneh tidak berhenti, sampai di situ. Sore harinya, manajer HRD memanggil saya ke ruang rapat kecil. Beliau memberitahukan sebuah keputusan yang membuat saya ternganga. Lintang, Pak Hendra baru saja memberikan instruksi, mulai besok kamu diizinkan menggunakan sistem absensi fleksibel. Artinya kamu tidak perlu harus hadir di kantor tepat jam 8 pagi, asalkan kamu memastikan memenuhi 8 jam kerja dalam sehari dan menyelesaikan proyek dengan baik. Absensi fleksibel adalah keistimewaan langka yang biasanya hanya diberikan kepada manajemen tingkat atas atau ibu-ibu yang sedang menyusui. Seorang karyawan lajang seperti saya tiba-tiba mendapat hak istimewa ini benar-benar hal yang sulit dipahami. Setelah itu, manajer langsung saya juga memanggil saya untuk berbicara. Lintang, untuk proyek riset pasar di Surabaya minggu depan, kamu tidak perlu ikut pergi ya. Pak Hendra meminta agar jadwal tugas luar kotamu dibatalkan. Beliau bilang kamu sedang memegang proyek baru sehingga harus fokus bekerja di kantor. Bagian-bagian kecil dari proyek lama akan saya alihkan ke orang lain. Kamu fokus saja pada dokumen yang diberikan bos. Saya mendengarnya dengan kepala pusing. Tidak perlu dinas luar kota, tidak harus datang pagi, lalu diberi tugas yang nyaman tapi penting. Saya benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Pak Hendra. Perubahan drastis mengenai perlakuan terhadap saya tidak luput dari pandangan rekan-rekan kerja di sekitar. Di kantor, mulai muncul tatapan-tatapan curiga. Saat saya berjalan melewati mesin fotokopi, saya melihat beberapa staf senior berkumpul dan berbisik-bisik. Ketika mereka melihat saya mendekat, mereka langsung bubar dan terdiam. Namun tatapan yang mereka tujukan kepada saya penuh dengan kecurigaan dan penghakiman. Saya tahu apa yang mereka pikirkan. Seorang gadis muda tiba-tiba mendapat perlakuan istimewa dari bos besar tanpa alasan jelas. Biasanya selalu dikaitkan dengan cerita-cerita yang tidak pantas. Saya kembali ke tempat duduk dengan perasaan hancur, menatap layar komputer. Hak-hak istimewa ini bagaikan sangkar tak kasat mata yang mengurung saya di tengah badai gosip. Tekanan dari tatapan rekan kerja memaksa saya untuk bekerja 5 hingga 10 kali lipat lebih keras dari biasanya untuk membuktikan diri. Saya menenggelamkan diri ke dalam tumpukan dokumen yang diberikan bos, menganalisis setiap data pelanggan, membuat tabel terperinci hingga melupakan waktu. Ketika saya mengangkat kepala, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Perut saya keroncongan, mengingatkan bahwa saya telah melewatkan jam makan siang. Semua orang di ruangan sudah kembali dari makan siang dan sedang bersiap untuk istirahat sejenak. Saya menghela napas, berniat mengambil biskuit dari laci untuk mengganjal perut. Saat Mbak Laras sang sekretaris masuk, membawa tas, kertas berlogo restoran mewah ternama di kawasan Senopati. Dia berjalan langsung ke meja saya, tersenyum dan meletakkan tas itu. Lintang, Pak Hendra lihat kamu terlalu sibuk sampai lupa makan siang, jadi beliau minta saya memesankan makanan untukmu. Makanlah mumpung masih hangat, lalu istirahat sebentar biar kuat kerja. Suara Mbak Laras cukup keras, cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam mendengarkannya. Saya dengan terkejut membuka tas kertas itu, di dalamnya terdapat sekotak nasi, uduk hangat dengan ayam goreng dan empal yang aromanya sangat menggugah selera, serta segelas milk tea taro dengan boba putih. Yang menakjubkan adalah, ini persis merupakan makanan dan minuman favorit saya. Bagaimana mungkin Pak Hendra mengetahui selera saya sedetail ini? Saya dengan canggung mengucapkan terima kasih kepada Mbak Laras, kedua pipi saya terasa panas. Begitu Mbak Laras berbalik pergi, suara bisik-bisik langsung meledak di sekitar saya. Mbak Hana, yang duduk di seberang meja saya, sengaja berbicara dengan nada keras dan penuh sindiran. Hebat banget ya, staf teladan memang beda. Sampai makan dan tidurnya diperhatikan langsung sama CEO. Kita-kita ini kerja banting tulang, peras keringat belasan tahun, mau sakit atau kelaparan juga bos nggak akan melirik. Seorang rekan pria bernama Mas Tony ikut menimpali. Bener tuh Mbak Hana. Orang yang bulan lalu dapat peringkat pertama kan bukan karena murni kerja keras sendiri, pasti ada hubungan gelap sebagai backingannya. Udah dikasih uang, dikasih hak istimewa, sekarang diurusin sampai ke akar-akarnya. Setiap kata-kata mereka bagaikan jarum yang menusuk jantung saya. Saya menatap kotak nasi uduk empal yang lezat di depan mata. Tapi rasanya ada gumpalan yang menyumbat tenggorokan, membuat saya tak sanggup menelannya. Begitu banyak tenaga yang saya keluarkan begadang demi membuat laporan bulan lalu, keringat dan air mata yang saya tumpahkan, semuanya dibantah habis-habisan oleh mereka.
Hanya, dengan kalimat tanpa bukti, mereka melabeli saya sebagai orang yang mencari muka, menggunakan tubuh untuk menukar kesuksesan. Rasa iri dengki manusia benar-benar menakutkan. Saya mengepalkan kedua tangan, berusaha menahan air mata, kepahitan yang siap tumpah. Saya ingin berdiri dan berteriak di depan wajah mereka bahwa saya benar-benar bersih, bahwa kejadian ini murni ketidaksengajaan. Tapi saya tahu, seberapa banyak pun saya menjelaskan saat ini, mereka hanya akan menganggapnya sebagai alasan. Tekanan yang menimpa pundak saya membuat saya merasa tercekik di tempat kerja yang tadinya begitu akrab ini. Sore itu berlalu dengan sangat menyesakkan. Semua mata di ruangan seolah menjadi kamera pengawas yang memantau setiap gerak-gerik kecil saya. Rasa frustrasi memuncak ketika saya memutuskan untuk berdiri membawa cangkir, untuk mengambil air panas demi meredakan ketegangan. Area pantry perusahaan terletak di balik deretan lemari arsip yang besar. Baru saja mendekati pintu, saya mendengar suara tawa cekikikan. Suara Mbak Hana melengking, sama sekali tak berniat menyembunyikannya. Kalian lihat saja nanti. Pasti ada apa-apanya. Kelihatannya aja mukanya alim, tapi aslinya licik. Mana ada cerita salah kirim. Pesan pas banget di jam bos lagi rapat direksi. Jelas-jelas sengaja dikirim buat ngasih kode ke semua orang kalau dia lagi ada hubungan sama CEO. Skenario kayak gini udah sering gue tonton di sinetron. Suara Mas Tony, staf bagian penjualan, ikut menimpali dengan nada melecehkan. Bener banget, Pak Hendra itu terkenal ibarat balok es beracun, banyak cewek, ngejar juga nggak ada yang dilirik. Tiba-tiba merendahkan diri beliin nasi kotak buat staf rendahan. Pasti cewek ini punya trik licik. Amarah memuncak ke ubun-ubun, darah panas mengalir ke wajah hingga telinga saya, berdenging. Saya tidak bisa mentolerir ini sedetik pun lagi. Saya melangkah kasar ke dalam, meletakkan cangkir keramik ke atas meja marmer dengan keras. Suara benturan yang memekakkan telinga membuat Mbak Hana dan Mas Tony terlonjak, kaget dan menoleh. Wajah mereka sempat terlihat gugup, tapi segera kembali, memasang ekspresi tak tahu malu. Saya menatap langsung ke mata Mbak Hana, berbicara dengan lantang dan jelas. Mbak Hana, Mas Tony, kalian adalah karyawan lama di perusahaan ini, usia kalian juga pantas menjadi kakak saya. Kalau kalian punya keraguan soal kemampuan saya, silakan ambil data KPI bulan lalu dan bandingkan. Tapi perbuatan kalian berdiri, di sini menghina kehormatan saya dengan kata-kata kejam itu adalah fitnah. Mbak Hana bertolak pinggang, mengangkat dagu menantang. Loh, kok kepanasan? Memang kita ngomong yang salah? Coba kamu jelasin kenapa bos transfer uang ke kamu? Kenapa bos ngasih kamu keistimewaan datang telat pulang cepat? Kalau kamu hebat, buktiin dong kalau kamu bersih. Saya menarik napas dalam-dalam, baru saja berniat membalas ketika sebuah suara dingin dari luar pintu memotong suasana tegang itu. Apakah saya harus melaporkan alasan pemberian bonus karyawan kepada Anda, Hana? Kami bertiga serempak menoleh ke pintu. Pak Hendra sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan. Tatapannya tajam setajam pisau menyapu wajah Mbak Hana dan Mas Tony. Mereka berdua seketika menunduk, wajahnya pucat pasi tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hendra melangkah perlahan ke dalam. Auranya yang berwibawa mendominasi seluruh ruangan kecil itu. Ia berhenti di samping saya, menoleh ke arah dua orang yang sedang gemetar. Suaranya tegas dan jelas. Bulan lalu, Lintang adalah orang yang menemukan kesalahan fatal dalam data valuasi harga, dan dia jugalah yang begadang menyusun proposal yang menyelamatkan 3 klien besar. Departemen Pemasaran, keputusan memberikan bonus uang dan hak istimewa adalah keputusan saya sendiri berdasarkan kontribusi nyata. Perusahaan menggaji kalian untuk bekerja, bukan untuk berkumpul menjelekkan rekan kerja. Kalau saya dengar lagi, gosip tak berdasar ini, HRD akan langsung berurusan dengan kalian. Setelah berbicara, ia menoleh ke arah saya, tatapannya sedikit melembut. Ambil airnya, lalu kembali bekerja. Ia berbalik dan pergi. Mbak Hana dan Mas Tony juga buru-buru kabur dari pantry, meninggalkan saya berdiri termangu sendirian. Melihat punggung bidang Hendra berbelok di ujung lorong, jantung saya tiba-tiba berdetak lebih cepat dari biasanya. Pembelaannya yang terbuka dan tegas membuat saya merasa benar-benar hangat. Segala kepahitan di hati saya tiba-tiba sirna. Saya menyadari bahwa di balik penampilannya yang dingin dan kaku, atasan saya, ini adalah sosok yang sangat peka dan pemaaf. Untuk pertama kalinya, saya merasakan getaran aneh di hati saya untuknya. Setelah insiden di pantry, tak ada lagi yang berani bergosip terang-terangan di depan saya. Namun saya sangat paham bahwa opini publik secara diam-diam masih terus menyala. Untuk menghancurkan sepenuhnya keraguan itu, saya berinisiatif meminta izin kepada manajer untuk ikut serta dalam tim analisis data untuk proyek utama.
Volume pekerjaan yang sangat besar membuat saya harus bekerja dengan intensitas maksimal. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Pak Hendra tidak salah menilai orang, dan saya pantas mendapatkan semua perlakuan. Itu murni dengan kemampuan saya sendiri. Kamis malam, seluruh lampu di kantor sudah lama dipadamkan. Hanya area meja kerja saya satu-satunya yang masih terang. Jam di sudut layar komputer menunjukkan angka 01,0 dini hari. Saya meregangkan tubuh, memijat kedua pelipis yang berdenyut karena mata lelah. Rasa lapar mulai menyiksa perut membuat saya mual. Saya berniat mematikan komputer untuk pulang saat mendengar suara langkah kaki bergema teratur di sepanjang lorong. Jam segini mana ada lagi orang di kantor selain saya dan satpam? Suara langkah itu mendekat lalu berhenti tepat di belakang saya. Saya memutar kursi dan terbelalak. Pak Hendra berdiri di sana. Ia mengenakan kaos oblong hitam sederhana dan celana bahan gelap. Di tangannya, membawa thermal bag berukuran besar. Berbeda dengan penampilannya yang kaku di siang hari, sosoknya saat ini terlihat lebih santai dan membumi. Saya buru-buru berdiri, dengan gugup membungkuk hormat. Bapak, kenapa jam segini Bapak ke kantor? Hendra tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dari meja sebelah dan duduk, meletakkan thermal bag itu di meja saya, lalu membuka penutupnya. Aroma wangi yang sangat menggoda seketika menyebar di ruang yang hening itu. Di dalamnya ada sekotak nasi goreng seafood yang hangat dan keemasan, serta segelas es kopi susu. Hendra mendorong kotak nasi itu ke arah saya, mengetukkan jarinya pelan di atas meja. Makan, lalu lanjut kerja. Tadi saya lewat, lihat, lampu kantor masih menyala, saya tebak pasti kamu masih keras kepala duduk di sini. Saya menatap kotak makanan itu, begitu terharu hingga hidung saya perih. Terima kasih Pak, tapi selarut ini Bapak sampai harus membelikan makanan untuk staff. Saya benar-benar merasa sungkan. Hendra mengambil gelas es kopi susu dan menyerahkannya kepada saya. Suara beratnya mengalun. Saya tidak beli, asisten rumah tangga saya yang masak untuk makan malam, saya sekalian bawa ke sini karena searah. Kopi susunya sedikit gula, dan less milk, sesuai seleramu kan? Saya menerima gelas kopi yang suhu, hangatnya mengalir ke jemari saya yang sedingin es karena AC. Saya menunduk, memakan nasi goreng itu sendok demi sendok, merasa ini adalah makanan terenak yang pernah saya makan selama berbulan-bulan. Hendra duduk diam melihat saya makan, sesekali mengecek email di ponselnya. Suasana di antara kami sama sekali tidak canggung, melainkan sangat damai. Selesai makan, saya dengan hati-hati membereskan wadahnya. Saya memberanikan diri menatapnya. Saya ingin segera menyelesaikan laporan ini. Saya harus membuktikan kepada semua orang bahwa saya tidak bergantung pada siapapun. Hendra memasukkan ponsel ke saku celana, mencondongkan tubuhnya ke depan. Mata dalamnya menatap tajam namun sangat tulus. Lintang, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Semua usaha dan kemampuanmu, saya melihatnya dengan sangat jelas. Apa yang mereka katakan itu urusan mereka. Yang menggaji kamu itu saya. Kerjakan saja tugasmu dengan baik, hal-hal lain biarkan saya yang urus. Kalimat tegasnya bagaikan obat penenang ajaib yang meredakan segala kecemasan dan ketegangan di dalam diri saya. Saya mengangguk patuh, memancarkan senyum lebar. Baik, saya ingat Pak. Pukul 02.00 pagi, saya menyimpan versi terakhir laporan itu dan mematikan komputer. Selesai mengemasi barang, saya dan Hendra masuk ke lift menuju lantai basement tempat parkir. Basement saat ini benar-benar sepi, hanya terdengar gema langkah kaki kami berdua. Saya berjalan ke arah area parkir motor karyawan, berniat pamit kepada bos untuk mengambil motor pulang, tapi Hendra melangkah lebih cepat, mencegat di depan motor saya. Nada bicaranya mengandung perintah yang tak bisa ditolak. Jam segini perempuan naik motor sendirian di jalan raya sangat berbahaya. Masuk ke mobil, saya searah dan akan mengantarmu pulang. Saya buru-buru melambaikan tangan menolak. Ah, tidak usah Pak, kosan saya jauh di pinggiran kota. Tidak, searah dengan rute Bapak. Saya sudah biasa naik motor, jalanan juga sepi. Jam segini, saya bisa jalan terus sampai rumah. Hendra mengernyit, wajahnya menunjukkan ketegasan. Ia mengeluarkan kunci mobil, mewahnya yang hitam mengkilap, menekan tombol buka kunci. Bunyi alarm menggema, di ruang yang sunyi. Saya tidak mengulang dua kali. Tinggalkan motormu di sini, besok berangkat kerja naik taksi online. Cepat naik ke mobil, jangan sampai saya harus mengulang. Melihat sikap tegasnya, saya tahu saya tidak punya kesempatan untuk menolak. Saya hanya bisa pasrah membawa tas berjalan menuju mobil mewah hitam itu.
Ia membukakan pintu penumpang agar saya duduk sebelum berjalan, memutar ke kursi kemudi. Suasana di dalam mobil begitu hangat dan tercium aroma parfum maskulin yang lembut. Mobil melaju mulus di atas jalanan kota Jakarta yang sepi di malam hari. Sepanjang perjalanan, kami berdua terdiam. Saya duduk meringkuk, kedua tangan, memeluk erat tas di pangkuan, tidak berani melirik kemana-mana. Sesekali saya merasakan tatapan Hendra melirik saya melalui kaca spion, sekitar 30 menit. Kemudian, mobil berhenti di depan gang kecil menuju kosan saya. Saya melepas sabuk pengaman, menoleh untuk berterima kasih. Terima kasih Pak, sudah repot-repot mengantar saya pulang. Bapak hati-hati di jalan ya, saya baru saja hendak membuka pintu turun ketika Hendra memanggil. Lintang, saya terdiam dan menoleh menatapnya. Hendra berdeham, menatap lurus ke mata saya, dan berpesan, mulai sekarang, kalau kamu harus lembur malam, beritahu saya. Sebelumnya, saya akan minta sopir kantor, atau saya sendiri yang akan menjemputmu. Kamu sama sekali tidak boleh pulang sendirian larut malam begini, lagi. Mengerti? Perhatian dan kepedulian yang melewati batas seorang atasan, membuat jantung saya berdetak tak beraturan. Saya mengangguk patuh lalu, buru-buru membuka pintu, lari menghilang ke dalam gang seperti orang yang sedang kabur. Sepanjang malam itu, saya gelisah tak bisa tidur. Bayangan tentang tindakan dan kata-kata Hendra terus berputar di benak saya. Esok paginya, saya berangkat kerja dengan mata berkantung. Sekitar jam 3 sore, ponsel saya bergetar, menandakan ada pesan masuk. Saya terkejut melihat nama pengirimnya adalah Pak Hendra. Sore ini setelah jam kerja, tunggu saya di lobi. Malam ini makan malam. Dengan saya perlu menjelaskan tentang uang 3 juta itu. Membaca pesan itu, napas saya terasa sesak. Alasan yang diberikannya terlalu logis, membuat saya tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Saya mengetik balasan singkat, baik, lalu mengirimkannya. Selama sisa waktu sore itu, saya tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Hati saya terus diliputi rasa cemas menunggu janji kencan malam itu. Tepat pukul 6 sore, saya membawa tas turun ke lobi perusahaan. Mobil Hendra sudah terparkir di sana. Ia menurunkan kaca jendela, memberi isyarat kepala agar saya masuk. Kami berkendara ke sebuah restoran bergaya Eropa yang terletak di jalanan Senopati. Yang tenang, suasana restoran itu sangat elegan, lampu kuning yang hangat dan alunan biola klasik menciptakan suasana yang romantis. Hendra telah memesan meja di sudut yang tersembunyi, menjamin privasi secara mutlak. Setelah pelayan menyajikan wine dan makanan, Hendra perlahan angkat bicara, memecah keheningan. Ia mengangkat gelas wine dan menyesapnya sedikit, matanya terkunci padaku. Kamu pasti penasaran kenapa aku bersikeras mempertahankan uang 3 juta itu kan? Saya mengangguk, meletakkan garpu di atas piring. Iya, sejujurnya saya merasa sangat terbebani. Saya hanya karyawan biasa, tidak pantas membuat Bapak harus repot-repot mengeluarkan uang pribadi sebagai kompensasi. Hendra tersenyum tipis, sebuah senyum langka yang mencerahkan wajah tegasnya. Sebenarnya kompensasi itu cuma alasan. Aku kebetulan mendengar kamu sedang menelepon temanmu di lorong tentang kekurangan uang kos, jadi saat kamu salah mengirim pesan, aku langsung mentransfernya. Aku tahu, kalau aku langsung meminjamkan uang kepada orang yang punya harga diri tinggi sepertimu, pasti kamu akan menolaknya. Saya melebarkan mata terkejut. Ternyata dia sudah tahu kesulitan saya sebelumnya, dan insiden salah kirim pesan itu hanyalah kebetulan yang memberinya alasan untuk membantu saya. Belum sempat saya mencerna semua ini, Hendra kembali melontarkan pertanyaan yang membuat saya membeku. Lintang, kamu sudah punya pacar? Ditanya tiba-tiba tentang urusan pribadi, saya dengan canggung menggelengkan kepala. Belum, saya baru lulus sekitar setahun lebih, masih sibuk cari uang, buat bayar utang biaya kuliah, belum kepikiran buat pacaran Pak. Hendra mengangguk puas. Ia meletakkan gelasnya, mencondongkan badan ke depan. Suaranya tiba-tiba menjadi dalam dan sangat serius. Kalau begitu, bagus. Sebenarnya, aku sudah memperhatikanmu sejak pesta akhir tahun perusahaan tahun lalu. Saat itu, ada pelayan yang tidak sengaja menumpahkan anggur ke gaunmu. Bukannya marah, besar, kamu malah dengan lembut membantunya membersihkan dan menenangkan gadis, itu. Sejak saat itu, aku diam-diam selalu memantau dedikasimu dalam bekerja. Insiden salah kirim pesan hari itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadaku agar aku punya alasan untuk masuk ke kehidupanmu. Hendra berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan, Lintang, maukah kamu memberiku kesempatan untuk mendekatimu? Kepala saya seolah meledak bagai kembang api. CEO yang dingin ini, pria yang didambakan banyak wanita, kini duduk di sini, menatap saya dengan pandangan penuh cinta,
dan menyatakan perasaannya. Semuanya terjadi begitu cepat membuat saya tak sempat bereaksi. Kesenjangan, status di antara kami terlalu besar. Dia adalah CEO, sementara saya hanya seorang staf. Jika hal ini terungkap, gosip-gosip jahat rekan kerja akan seketika menjadi kenyataan. Rasa takut dan rendah diri muncul, menutupi kebahagiaan yang baru saja mekar. Saya menggigit bibir kuat-kuat, menundukkan kepala, menghindari tatapannya yang membara. Bapak, ini terlalu mendadak. Boleh saya minta waktu tambahan untuk memikirkannya? Hendra sama sekali tidak memaksa. Ia mengangguk, nadanya sangat sabar. Bisa, aku bisa menunggu, tapi tolong jangan hindari aku. Selama hari-hari berikutnya, saya hidup dalam pergolakan batin yang hebat. Hati saya mendambakan untuk melangkah ke arah Hendra, menerima perlindungannya yang kokoh. Namun logika terus memperingatkan saya tentang dampak dari hubungan asmara, sekantor yang jomplang secara status. Kata-kata sinis Mbah Hana di pantry masih terngiang-ngiang di telinga saya. Jika saya setuju menjadi pacar Hendra, karier yang susah payah saya bangun di perusahaan ini bisa-bisa tak diakui sama sekali. Ketakutan akan opini publik membuat saya menjadi pengecut, terus-menerus mencari cara untuk menghindari pesan-pesan perhatian darinya. Jumat sore, badai hujan deras tiba-tiba mengguyur Jakarta tepat di jam pulang kerja. Langit menggelap, kilat dan petir menyambar-nyambar. Saya berdiri di lobi gedung, menatap nanar tirai hujan yang memutih. Tadi pagi karena terburu-buru, saya lupa membawa jas hujan. Saya membuka aplikasi ojol di ponsel, tetapi layar terus menunjukkan tidak ada driver yang menerima pesanan. Angin berhembus ke lobi membuat saya menggigil, kedinginan. Setelah menunggu 30 menit dan tetap tidak mendapatkan taksi online, saya menguatkan hati memutuskan untuk berlari menembus hujan menuju halte Transjakarta yang jaraknya lumayan jauh. Setibanya di halte, seluruh tubuh saya sudah basah kuyup. Angin dingin menusuk ke kulit membuat saya gemetar hebat. Malam itu setibanya di kosan, saya langsung masuk ke kamar mandi dan mandi air hangat, tapi tetap tidak bisa mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Tengah malam, demam menyerang. Kepala saya sakit seperti dipukul palu, tenggorokan bengkak hingga tak bisa menelan ludah, seluruh badan ngilu tak sanggup menggerakkan tangan atau kaki. Saya terbaring mengigau di atas ranjang sempit, berselimut 2 lapis selimut tebal, namun tetap merasa kedinginan. Sabtu pagi, saya menggunakan sisa tenaga terakhir untuk meraih ponsel, mengetik pesan singkat meminta izin sakit kepada manajer HRD, lalu kembali tertidur. Sekitar jam 9 pagi, dering ponsel yang terus-menerus membangunkan saya. Dengan susah payah, saya membuka mata dan melihat tulisan nama Pak Hendra berkedip di layar. Saya dengan gemetar menekan tombol jawab, menempelkan ponsel ke telinga, suara saya serak dan lemah. Halo, iya Pak. Di ujung telepon, suara Hendra terdengar beruntun, kehilangan ketenangannya seperti biasa. Lintang, kamu, kenapa? Manajer HRD baru lapor kamu izin sakit. Sakit apa? Demam tinggi? Mendengar kepanikan dan kekhawatiran tulus dalam suaranya, pertahanan saya yang selama ini tertahan hancur. Air mata saya menetes, merasa sangat kasihan pada diri sendiri. Di kota besar ini, saat sakit sendirian, memiliki orang yang benar-benar peduli sungguh merupakan penghiburan yang besar. Saya cuma masuk angin Pak, demam sedikit, Bapak jangan khawatir. Saya mencoba menenangkannya. Tapi Hendra langsung memerintah dengan nada yang tidak menerima penolakan. Kirimkan alamat kosmu sekarang juga. Aku sedang mengeluarkan mobil, kamu diam di sana, tunggu aku. Kalimat tegasnya terucap lalu telepon ditutup. Saya memeluk ponsel di dada, jantung berdebar tak karuan, namun ngoceh patuh, membuka pesan dan membagikan lokasi kos kepada Hendra. Kedatangan sang CEO, arogan ke kosan reot ini mungkin akan menjadi titik balik yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Tepat 30 menit kemudian, ketukan di pintu terdengar beruntun, disertai panggilan, cemas memanggil nama saya. Saya berpegangan pada tepi tembok, terhuyung-huyung, melangkah membuka pintu. Begitu engsel terbuka, sosok tinggi besar Hendra langsung memenuhi pandangan saya. Penampilannya saat ini sangat berantakan. Rambutnya yang biasanya disisir rapi dengan gel, kini lepek karena air hujan. Beberapa tetesan air di dahinya jatuh menetes ke hidungnya. Kemeja mewahnya, basah kuyup menempel di badannya. Di kedua tangannya, ia menenteng berbagai kantong berisi obat-obatan, buah segar, daging, dan sayuran. Ia mengernyit melihat wajah saya yang merah karena demam, buru-buru meletakkan barang-barang di atas meja lipat kecil di sudut kamar. Tanpa ragu dengan ruangan yang sempit ini, ia melangkah maju memapah bahu saya, memaksa saya kembali ke ranjang. Kamu demam sampai jalan saja tidak seimbang begini masih bilang demam, ringan, tiduran di sini. Suaranya mengandung nada menyalahkan, tetapi penuh dengan rasa khawatir yang nyata.
Ia menarik selimut hingga menutupi leher saya, lalu berbalik mencari handuk bersih. Ia membasahinya dengan air hangat, memerasnya dengan hati-hati, lalu mengompreskannya ke dahi saya. Tangannya menyentuh lembut pipiku, mengantarkan kehangatan yang menenangkan. Saya berbaring diam, melihatnya sibuk membuka bungkusan obat. Ia membaca detail setiap baris instruksi pada kemasan, mengambil dosis yang tepat, lalu menuangkan segelas air hangat dan membawanya ke kasur. Ia mengangkat kepala saya, suaranya melembut jauh. "Lintang, anak baik, minum obat penurun panas ini dulu, kamu harus minum obat biar baikan." Saya patuh membuka mulut, menelan pil pahit itu. Hendra meletakkan gelas air, menggulung lengan kemeja basahnya ke atas, lalu menoleh menatap dapur listrik portabel sederhana saya. "Perutmu kosong, aku masakin bubur untuk redakan demammu. Tiduran saja, dilarang turun dari kasur." Selesai bicara, sang CEO yang membawahi ribuan karyawan ini mulai sibuk di dapur. Suara pisau dan talenan terdengar teratur. Ia mengiris daging tanpa lemak, tipis-tipis, memotong seledri dan daun bawang segar yang sudah dicuci. Aroma kaldu ayam, jahe, dan daun bawang mulai menyebar memenuhi seluruh ruangan kos yang sempit. Saya bergelung di balik selimut, air mata terus mengalir menuruni, pelipis. Kelembutan dan perawatannya yang teliti telah menghancurkan sepenuhnya tembok rasa rendah diri terakhir di hati saya. Seorang pria dengan kekuasaan dan status sepertinya bersedia basah kuyup menembus hujan, bersusah payah memasak bubur di kamar kos yang sempit hanya karena mengkhawatirkan kesehatan saya. 30 menit kemudian, Hendra membawa semangkuk bubur panas ke samping ranjang. Ia dengan hati-hati meniup setiap sendok bubur itu, agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkannya ke mulut saya. Aroma kuat dari jahe dan daun bawang masuk ke hidung saya, membuat keringat dingin keluar membasahi baju. Demam pun perlahan turun seiring dengan itu. Setelah menghabiskan bubur, tubuh saya terasa jauh lebih ringan. Hendra menggunakan handuk untuk menyeka keringat di dahi saya, tatapannya menatapku penuh harap. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian untuk menatap lurus ke matanya. "Mas Hendra, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku setuju memberi Mas kesempatan. Tapi untuk saat ini, aku ingin kita merahasiakannya dulu. Aku tidak mau pekerjaan kita terganggu karena gosip-gosip." Mendengar hal itu, mata Hendra berbinar dengan kebahagiaan. Ia menggenggam erat tanganku, suaranya terdengar tegas. "Asal kamu setuju, semua syaratmu akan aku terima." Senin paginya saat bekerja, saya sudah sepenuhnya sehat. Sensasi memiliki kekasih rahasia, yang juga seorang CEO membuat mood saya sangat baik. Saya masuk ke kantor dengan senyum lebar di bibir. Namun bertolak belakang. Dengan kebahagiaan saya, suasana di ruangan kerja terasa dingin menakutkan. Begitu melihat bayangan saya muncul di pintu, kerumunan yang sedang bergosip langsung bubar. Mereka kembali ke meja, menatap layar komputer, tapi sesekali melirik saya dengan tatapan tajam bak pisau. Saya berjalan ke meja kerja, menarik kursi dan duduk. Mbak Hana yang duduk di seberang berdeham keras, sengaja berbicara nyaring, agar semua orang mendengarnya. "Ada ya orang yang kemampuannya nggak seberapa, tapi keahlian cari muka dan pakai modal tubuh level dewa. Sakit dikit langsung bos besar yang datang ke rumah ngerawat." Entah kejadian seru apa yang terjadi di kos-kosan malam itu. Telinga saya berdenging, jantung serasa jatuh terhempas. Ternyata, Sabtu pagi minggu lalu, saat Hendra memarkir mobil di depan gang dan berlari masuk membawa barang, ada rekan sekantor yang kebetulan melihatnya. Saya buru-buru membuka komputer, login ke grup chat internal karyawan. Terpampang di depan mata saya deretan pesan anonim yang dikirim semalam. Pesan itu ditulis dengan kalimat yang sangat beracun. "Semuanya, hati-hati sama si Lintang dari departemen pemasarannya, luarnya aja sok alim, tapi aslinya parasit, nyari untung ke bos. Sabtu pagi, CEO kita nyetir sendiri ke kosannya yang kumuh, buat kencan mesum. Kalau dibiarin, lama-lama cewek ini bakal nginjek-nginjek kepala kita semua." Di bawah pesan itu terdapat puluhan komentar yang ikut mengejek dan menodai kehormatan saya. Sepanjang hari itu, saya diasingkan total. Semua orang menolak bekerja sama, sengaja mengabaikan email permintaan data dari saya. Bahkan saat ke toilet, saya mendengar suara bisik-bisik. Pengucilan dan gosip buruk ini bagaikan ribuan pisau yang mengoyak harga diri saya. Tekanan pekerjaan ditambah tekanan mental membuat saya kelelahan. Di penghujung hari, saya menelungkupkan wajah ke atas meja, kedua bahu saya bergetar menahan isak tangis yang tertahan. Menyadari ketidakwajaran, Hendra mengirim pesan meminta saya naik ke rooftop gedung. Begitu membuka pintu dan melihat wajah kuyu serta mata merah saya, Hendra langsung berlari dan memeluk saya erat. Ia membelai rambut saya, suara seraknya penuh dengan kepedihan. "Lintang,
Aku minta maaf, ini salahku tidak melindungimu dengan baik. Aku baru saja membaca pesan-pesan di grup itu. Saya membenamkan wajah di dadanya, air mata tumpah membasahi kemejanya. Mas, aku capek banget. Aku cuma mau kerja cari uang pakai tenagaku sendiri. Kenapa mereka sejahat itu padaku? Hendra mengangkat daguku, menggunakan ibu jarinya, untuk menghapus air mata di pipiku. Tatapannya kini menjadi sangat dingin dan tajam. Kamu tenang saja, aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Mereka harus membayar mahal karena berani melukaimu. Rabu pagi adalah jadwal rapat evaluasi kinerja bulanan Departemen Pemasaran. Seluruh staf dan manajer tingkat menengah hadir di ruang rapat besar. Suasana rapat berlangsung sangat tegang. Manajer sedang berdiri di podium menganalisis grafik pendapatan, ketika Mbak Hana tiba-tiba mengangkat tangan meminta izin berbicara. Ia berdiri tiba-tiba, memegang setumpuk dokumen, matanya tertuju lurus pada saya yang sedang meringkuk di sudut meja. Mbak Hana mengetuk jari ke meja, nadanya judes menggema di seluruh ruangan. Permisi Pak Manajer, saya punya pertanyaan soal peringkat kinerja bulan ini. Kenapa Lintang bisa terus dapat nilai sangat memuaskan, padahal data laporannya banyak kejanggalan? Klien yang didapat itu proyek besar semua, tiba-tiba masuk ke dia. Saya curiga ada manipulasi hasil di sini. Saya minta manajemen menyelidiki rumor bahwa Lintang menggunakan hubungan terlarang dengan atasan untuk merebut jerih payah orang yang bekerja jujur seperti kami. Seluruh ruang rapat berseru kaget, semua mata tertuju padaku, penuh penghakiman dan rasa jijik. Saya menggigit gigi kuat-kuat, berniat berdiri membela diri, namun pintu ruang rapat tiba-tiba didorong dengan keras. Suara engsel yang berderit memekakan telinga membuat semua orang kaget dan menoleh. Hendra melangkah panjang masuk ke dalam, wajahnya memancarkan aura membunuh. Ia berjalan langsung ke ujung meja rapat, membanting setumpuk map tebal ke atas meja kaca. Suara bantingan kering itu membuat seisi ruangan menahan napas. Manajer buru-buru mundur memberinya tempat. Hendra menumpukan kedua tangannya di atas meja, tatapan setajam pisaunya menyapu setiap wajah yang pucat pasi, dan akhirnya berhenti di wajah Mbak Hana. Ia berbicara dengan lantang, setiap kata yang keluar memiliki bobot yang berat. Hana, Anda ingin memperjelas ini kan? Baik. Map ini berisi seluruh riwayat transaksi, rekaman telepon konsultasi, dan notulensi rapat strategi yang dilakukan langsung oleh Lintang dengan 3 klien terbesar bulan lalu. Tingkat konversi kliennya 3 kali lipat di atas rata-rata departemen. Kontrak ini ditandatangani berdasarkan proposal brilian yang ia kerjakan hingga begadang berhari-hari. Kalau Anda punya kemampuan membaca data, silakan buka dan periksa. Tapi kalau Anda tidak bisa melakukan seujung kuku dari kemampuannya, lebih baik tutup mulut. Hendra berdiri tegak, auranya membuat udara terasa berat. Ia berdeham dan mengumumkan dengan jelas, dan tentang saya datang ke kosan Lintang. Pagi itu, dia demam tinggi, mengigau, saat saya menelepon suaranya sudah tak terdengar, sama sekali tidak punya tenaga untuk menelepon keluarganya. Sebagai CEO, saya tidak bisa membiarkan karyawan terbaik saya sakit parah di rumah tanpa kepedulian. Saya datang membawa obat dengan kapasitas sebagai seorang bos yang menjenguk stafnya yang sakit. Sejak kapan kebaikan dan kepedulian atasan berubah menjadi bahan bagi kalian untuk merangkai cerita kotor seperti ini? Saya tegaskan untuk terakhir kalinya, perusahaan menggaji kalian untuk bekerja. Siapa pun yang masih menyebarkan gosip palsu, memecah belah internal, dan menghina kehormatan rekan kerja, akan langsung saya tanda tangani surat pemecatannya, tanpa peringatan. Ruangan hening seketika, hanya terdengar suara napas penuh ketakutan dari orang-orang yang tadi ikut merundung saya. Meski badai gosip telah digencet dengan kekuasaan Hendra, namun ia tidak merasa lega. Malam akhir pekan itu, saat kami berjalan-jalan di kawasan Bundaran HI, Hendra menggenggam erat tangan saya. Ia berhenti dan menatapku dengan tatapan mantap. Lintang, aku tidak mau kamu harus menahan beban merahasiakan ini lagi. Meski aku sudah menjelaskan, mereka akan tetap mencari celah untuk mencarimu. Cara terbaik untuk mematikan semua rumor itu adalah membuka kebenarannya. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku, aku akan melindungimu secara terang-terangan. Saya menatap ketulusan di matanya, segala ketakutan tiba-tiba sirna. Saya mengangguk pelan, menggenggam erat tangan besarnya. Iya, semua aku ikut, keputusan Mas. Senin pagi berikutnya, perusahaan mengadakan town hall meeting, seluruh karyawan di aula besar. Hampir 500 orang duduk memadati deretan kursi. Setelah para manajer divisi menyelesaikan laporan mingguan, Hendra naik ke podium. Ia membenarkan dasi, meraih mikrofon. Alih-alih membicarakan target penjualan seperti biasanya,
Ia memulai dengan nada yang sangat serius mengenai masalah personalia. Belakangan ini, di internal perusahaan kita muncul gosip tak sedap yang memengaruhi semangat kerja banyak orang. Hari ini, di depan seluruh karyawan, saya ingin secara resmi mengklarifikasi urusan pribadi. Seluruh aula hening. Saya duduk di baris ketiga, jantung berdebar kencang. Hendra menatap lurus ke arah saya, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyuman hangat. Saya resmi mengumumkan. Saya dan saudari Lintang dari Departemen Pemasaran sedang menjalin hubungan asmara yang serius. Kami memulai hubungan ini sepenuhnya atas dasar kesukarelaan dan saling menghormati. Semua prestasi kerja saudari Lintang selama ini murni dihasilkan dari kemampuannya sendiri. Sama sekali tidak ada favoritisme dari pihak saya. Aula mulai dipenuhi suara bisikan takjub. Hendra mengangkat tangan meminta tenang lalu melanjutkan. Untuk memastikan transparansi dan keadilan mutlak dalam prosedur manajemen, mulai besok, saudari Lintang akan dipindahkan ke Departemen Perencanaan Strategis yang independen. Ia akan melapor langsung kepada Wakil Direktur Utama, tidak lagi berada di bawah manajemen saya secara langsung. Siapapun yang meragukan kemampuannya, bisa memeriksanya melalui tes evaluasi kinerja triwulanan. Hiad. Pernyataan tegas dan cara penanganan yang profesional dari Hendra membuat semua orang tunduk kagum. Dari keterkejutan awal, suasana perlahan berubah menjadi kekaguman. Di akhir rapat, Mbak Hana berinisiatif mendatangi meja saya. Wajahnya menunjukkan penyesalan dan ketakutan. Lintang, aku minta maaf ya. Selama ini, aku bicara keterlaluan. Mohon kelapangan hatimu buat memaafkanku. Saya tersenyum lembut dan mengangguk. Mengakhiri rentetan hari-hari yang penuh tekanan berat itu, pengumuman hubungan ini telah menghapus seluruh beban psikologis di pundak saya. Di perusahaan, saya pindah ke departemen baru, berusaha maksimal dengan proyek-proyek strategis, dan dengan cepat membuktikan posisi saya. Sedangkan di kehidupan pribadi, Hendra benar-benar berubah, membuang citra CEO, dingin dan arogan. Ia menjadi pacar yang sangat lembut dan perhatian. Di sore, akhir pekan, orang-orang sering melihat sang pimpinan memakai kaos, celana pendek, menenteng tas belanja di pasar membeli sayur dan ikan. Ia turun tangan, langsung ke dapur belajar memasak masakan rumahan di kamar kos saya yang sempit. Kamar yang dulu terasa dingin, kini selalu penuh dengan tawa dan aroma makanan yang lezat. Musim dingin tahun itu, Hendra resmi membawa saya ke rumahnya untuk berkenalan dengan keluarganya. Orang tua Hendra adalah kaum intelektual yang tenang. Berbeda dengan kekhawatiran saya tentang perbedaan kasta, kedua orang tuanya menyambut saya dengan hangat. Ibunya menggenggam tanganku dan berpesan, Hendra itu kaku dan dingin dari kecil. Ibu sampai khawatir dia nggak laku. Sekarang dia nemu gadis baik dan pengertian kayak kamu. Ibu seneng banget. Kalau dia berani macem-macem, bilang ke ibu. Menjelang libur panjang lebaran, Hendra menyiapkan banyak parsel dan menyetir sendiri mengantarkanku pulang kampung untuk menemui orang tuaku. Bapakku yang sedikit mabuk, menepuk bahu Hendra sambil tertawa keras. Jujur aja, Nak Hendra, berkat insiden si Lintang salah kirim pesan minta 3 juta itu, dia baru selamat nggak diusir dari kosan. Terus bapak malah dapat menantu emas. Begini, benar-benar berkah di balik musibah. Seluruh keluarga tertawa lepas. Malam tahun baru di tahun itu, Hendra membawaku berdiri di halaman rumah melihat kembang api. Langit malam diterangi ribuan cahaya warna-warni. Saat aku sedang asyik menatap langit, Hendra tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di atas lantai teras. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari dalam jaketnya, membuka. Kotak itu yang menampilkan sebuah cincin berlian berkilau, memantulkan cahaya kembang api. Hendra menatapku, matanya dalam dan penuh dengan cinta yang menggebu-gebu. Lintang, sejak hari kamu salah kirim pesan itu, hidupku berubah total. Aku sadar aku nggak bisa hidup tanpa kamu lagi. Maukah kamu berjalan bersamaku, berada di bawah pengawasanku seumur hidupmu? Jadilah istriku. Air mata mengalir di pipiku karena terlalu bahagia. Aku mengangguk berkali-kali dan menjawab dengan suara serak, iya mas, aku mau. Hendra tersenyum cerah, dengan hati-hati menyematkan cincin itu di jari manisku, lalu berdiri dan memelukku erat. Musim gugur tahun berikutnya, sebuah pesta pernikahan yang hangat dan mewah dilangsungkan di hotel terbesar di Jakarta. Kisah cinta kami bermula dari sebuah insiden fatal salah kirim pesan, namun pada akhirnya berbuah manis menjadi akhir yang sempurna dan bahagia. Para pendengar sekalian, mungkin melalui kisah ini kita menyadari bahwa kehidupan memang menyimpan ribuan persimpangan yang tak terduga. Terkadang, sebuah insiden fatal yang seolah menutup semua pintu justru merupakan skenario sempurna dari takdir. Pelajaran paling berharga yang bisa kita petik adalah nilai dari ketulusan dan usaha mandiri. Seorang wanita
Meski berasal dari latar belakang biasa, namun jika hidup dengan harga diri, kemampuan, dan keberanian menghadapi gosip, pasti akan menemukan tempat berpijak yang kokoh. Cinta sejati tidak terletak pada kemewahan luar atau hak istimewa yang tak masuk akal, melainkan dibangun dari rasa saling pengertian, rasa hormat, dan kebersamaan, melewati masa-masa tersulit. Tetaplah hidup dengan baik dan berusahalah tanpa henti, karena benih kebaikan yang ditabur hari ini pasti akan menghasilkan buah yang manis di esok hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendengar yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga Anda selalu damai dan bahagia.